Hari ini panas banget ya, bikin tenggorokan haus. Iya nih, panas banget. Tukang es tuh. Iya, kita beli yuk. Ayo. Untung lagi buka. Iya. Bang, beli es dong. Es apa? Es jeruknya satu. Jeruk satu. Aku juga es jeruknya satu. Jadi 2 ya? Iya. Bentar ya. Bikinnya jangan di gelas plastik, di tumbler aku Oh, di aja. tumbler aja. Oke. Kenapa kita nggak boleh dibikin di gelas plastik? Karena gelas plastik itu terurainya lama. Oh, gitu. Soalnya bisa mengakibatkan lingkungan kita jadi kotor, lalu menyebabkan banjir dan membuat kita jadi tidak sehat. Oh, gitu. Kalau teman-teman bagaimana? Sudahkah kalian mengurangi sampah plastik? Ayo kita sama-sama mengurangi sampah plastik. Ini dia. Makasih ya. Ini Bang Lita. Iya. Makasih. Yuk. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, jangan lupa sebelum kita belajar, siapkan buku latihan kalian ya. Kemudian jangan lupa berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita. Amin. Oh iya Kak, jadi kenapa kita nggak boleh pakai plastik sekarang Kak? Oh iya, begini dek, ada baiknya kita membantu bumi yang kita cintai ini untuk lebih sehat lagi. Bisa dimulai dari mengurangi pemakaian plastik dek. Oh gitu Kak. Kalau teman-teman gimana? Sudahkah kamu melakukan sesuatu mengurangi sampah plastik? Dan hal sederhana apa yang sudah kamu lakukan di rumah untuk mengurangi penggunaan plastik? Jangan kemana-mana ya. Halo adik-adik di rumah, kalian sudah mencatat dan mendiskusikan teks berita tentang mengurangi konsumsi yang di akhir acara nanti akan kalian bacakan di hadapan anggota keluargamu. Misal, kalian akan mengurangi konsumsi makanan dalam kemasan plastik. Artinya, sampah plastik yang kamu buang juga akan berkurang. Nah, rencanakan matang-matang ya persiapanmu membuat teks berita itu. Diskusikan dengan kedua anggota keluargamu. Catat semuanya di buku kerjamu ya. Pastikan alat tulis dan alat penunjang seperti kursi, meja, dan pakaian yang akan kamu pakai saat membacakan berita sama seperti pewarta di televisi. Pelajari lagi dengan cermat pembahasan yang telah kamu pelajari sejak hari ke-1 sampai 4. Dengan begitu, teks kamu akan semakin lengkap. Kamu boleh melengkapi teks beritamu dengan gambar-gambar diagram batang yang telah kamu pelajari. Pisahkan ya gambar diagramnya dari teks beritamu. Selanjutnya, mari kita saksikan sebuah cerita yang seru berjudul Jamuan Makan Istimewa. Selamat menyaksikan! Ratu Saratoja sedang gundah. Ratu akan menyerahkan jabatannya sebagai kepala dapur istana kepada putranya, Pangeran Tora. Penyerahan jabatan itu akan disertai jamuan makan istimewa untuk rakyat. Kerajaan Saratoja adalah kerajaan yang unik. Kepala dapur istana adalah ratu atau putra-putri raja. Tamu dari kerajaan tetangga kerap datang dan dijamu di istana. Makanan yang disiapkan Pangeran Tora selalu disukai oleh kerajaan tetangga. Oleh karena itu, semua kerajaan lain mencintai kerajaan Saratoja dan tak mungkin memeranginya. Kepintaran Pangeran Tora dalam memasak tak diragukan lagi. Namun, Pangeran Tora tidak bisa menata hidangan. Ia kurang sabar dan ceroboh. Oleh karena itu, Ratu Saratoja khawatir
bagaimana cara Pangeran Tora menyiapkan jamuan untuk rakyat beberapa hari lagi? Rakyat yang diundang jumlahnya ratusan, lebih banyak dari tamu di jamuan istana. Ratu memanggil Putri Soja dan Putri Sora. Kedua putri kembar diminta membantu Pangeran Tora. Mereka bisa membantu menata hidangan agar cantik dan pantas dinikmati. Pangeran Tora gembira dibantu adik-adiknya. Aku akan memasak nasi urap yang istimewa, gulai daging sapi dan cenil yang manis. Kita gunakan gerabah yang dilukis. Kita gunakan keramik koleksi kerajaan. Mari kita gunakan daun pisang. Kita akan membuat pincuk untuk nasi urap, takir untuk gulai daging, dan sudi untuk cenil manis. Begini cara membuatnya. Pertama, siapkan daun pisang. Potong menjadi bentuk persegi panjang. Tarik salah satu ujung tengah, semakan lidi, dan jadilah pincuk. Selanjutnya, siapkan lembaran daun pisang, potong menjadi bentuk lingkaran. Lipat hingga membentuk tanda tambah. Satukan garis A dan garis D. Daun pisang menjadi bentuk kerucut. Sematkan lidi, pegang tepi kerucut, bengkokkan pelan-pelan ke arah dalam dan jadilah sudi. Esoknya, Pangeran Tora sibuk memasak. Para putri membuat wadah-wadah kecil. Tibalah hari yang dinantikan. Hidangan telah tersusun cantik. Ratu bersorak gembira melihat hasilnya. Ratu mengumumkan kepada rakyat, perkenalkan kepala dapur istana yang baru, Pangeran Tora. Rakyat keheranan, siapa yang akan mendampingi Pangeran Tora? Ratu pun melanjutkan, Putri Soja dan Putri Sora sebagai asisten Pangeran Tora. Rakyat bersorak riuh rendah. Pincuk, takir, dan sudi mengalir tak putus-putus dari tangan ke tangan untuk menyampaikan hidangan lezat. Sekian cerita hari ini ya anak-anak manis. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat belajar. Halo teman-teman, kalian masih di sini kan? Masih ingat materi ini juga kan? Yuk kita ulangi sejenak sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Coba perhatikan tinggi pohon-pohon cendana berikut ini. Pohon cendana A tumbuh setinggi 3 meter. Pohon cendana B tumbuh setinggi 6 meter. Pohon cendana C tumbuh setinggi 12 meter. Pohon cendana D tumbuh setinggi 9 meter. Dan yang terakhir, pohon cendana E tumbuh setinggi 15 meter. Siapkan buku latihan kalian dan mulailah menulis jawabannya ya. Yang pertama,
pohon cendana manakah yang lebih tinggi dari pohon cendana C? Aku hitung mundur ya, dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kita ucapkan bersama-sama yuk untuk jawabannya. 1, 2, 3. Pohon cendana E. Siapa yang jawabannya benar? Tunjuk tanganmu. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Urutkan tinggi pohon cendana mulai dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Sudah? Kalau sudah, yuk kita urutkan bersama-sama dari yang paling tinggi ke paling pendek. Pertama, pohon yang mana adik-adik? Yap, betul sekali. Pohon tertinggi adalah pohon cendana E. Kemudian, betul sekali, pohon cendana C. Kemudian D. Lalu cendana B. Dan yang terakhir apa adik-adik? Ucapkan penuh semangat. Yap, betul sekali. Yang terpendek adalah pohon cendana A. Yeay, kalian hebat adik-adik. Yuk kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Jangan kemana-mana. Semangat ya teman-teman. Wah, cantik banget Kak ikan-ikannya. Gimana Dek? Bagus-bagus kan? Iya nih Kak, nggak nyangka di Indonesia Kak banyak ikan yang cantik-cantik ya Kak. Nah, kamu suka yang mana? Yang itu Kak, yang kecil dan bergaris oranye hitam. Seperti di film Kak. Betul Dek, itu namanya Nemo. Nemo. Iya Dek, kamu tahu nggak? Indonesia adalah salah satu negara dengan luas laut yang cukup luas. Diketahui, luas laut Indonesia lebih besar daripada luas daratannya. Wow. Tercatat sekitar 3,25 juta kilometer persegi, wilayah-wilayah di Indonesia adalah lautan dan sisanya adalah daratan. Konsep luas merupakan konsep matematika yang penting pada konteks ini. Laut merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak besar akibat perubahan iklim. Suhu laut yang semakin panas membuat beberapa ekosistem di dalamnya menjadi rusak. Misalnya, terumbu karang. Pada tahun 2018, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mencatat sekitar 36% terumbu karang berkategori jelek, 34% berkategori cukup, dan 23% berkategori baik, dan 7% berkategori sangat baik. Untuk menyajikan data di atas, maka konsep matematika khususnya diagram lingkaran merupakan diagram yang paling sesuai karena berkaitan dengan persentase. Dari diagram lingkaran tersebut, kamu juga bisa melihat dengan mudah bahwa persentase terbanyak terumbu karang Indonesia berkategori jelek dan persentase terkecil adalah kategori sangat baik. Selain itu, menumpuknya jumlah sampah rumah tangga mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang. Hal ini disebabkan karena masih saja ada oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan pada akhirnya akan bermuara ke laut. Oh, gitu ya Kak. Oleh karena itu, marilah kita membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan diri untuk mendaur ulang sampah agar terumbu karang di laut Indonesia lebih terjaga. Aku juga mau jaga terumbu karang. Nah, bisa kita mulai dari rumah kita. Yuk kita pulang, Dek. Adi udah pulang. Loh, kok nggak sama kakak? Di mana kakakmu? Itu ya di depan, lagi ngobrol sama temannya. Oh, dari mana saja? Kok kelihatannya senang betul? Iya nih ya, aku dari toko ikan hias. Melihat banyak banget ikan hias ya. Tadi ada ikan cupangnya. Terus ada ikan neon ya. Bagus-bagus deh ya ikannya. Aku suka. Waduh, banyak-banyak ikannya ya. Oh iya ya, adik ada PR nih. Kebetulan ayah sedang melihat pelajaran kelas 4. Yuk kita kerjakan. Wah, kebetulan sekali. Tugasku hari ini adalah mewawancarai anggota keluarga.
buat teman-teman di rumah. Yuk perhatikan baik-baik. Jadi begini ya, aku bacakan ya. Penumpukan sampah secara terbuka, khususnya sampah organik, akan mengakibatkan munculnya gas metana. Gas metana adalah gas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang diikuti oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perlu dilakukan pengurangan konsumsi harian, sehingga mampu menekan angka sampah yang dihasilkan di rumah. Selanjutnya, tanyakan beberapa hal berikut kepada orang tua atau walimu ya. Oke. Mengapa sih ya jumlah sampah zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu? Menurut Ayah, karena jumlah populasi manusia zaman sekarang lebih banyak dibandingkan jumlah populasi manusia di zaman dahulu. Kebutuhan atas konsumsi harian juga meningkat, Dek. Contoh, dulu Ayah hanya tinggal dengan kakek dan nenek saja. Nah, sekarang adik tinggal bersama ayah, ibu, kakak, pembantu. Nah, sehingga jumlah yang dihasilkan sampah tiap harinya terus meningkat, begitu. Oh, gitu ya. Ya, nah berikut ini nih, Dek. Misalnya, jumlah sampah pada tahun 2010, 2015, dan 2020 di tempat pembuangan akhir di desa Semoyang seperti pada tabel di samping. Buatlah diagram batang untuk jumlah sampah tersebut pada kertas berpetak di halaman berikutnya. Pilih salah satu jenis diagram batang yang kamu anggap lebih mudah untuk menjelaskan mengapa kamu memilih diagram batang tersebut. Nah, kamu bisa membuat diagram batang, Dek. Bisa ya? Coba Ayah lihat. Buat ya. Jadi pertama-tama aku buat dulu ya 2 garis, yang satu tegak ke atas atau vertikal, dan satu lagi lurus atau horizontal. Di garis yang tegak ke atas aku tuliskan jumlah sampah dalam satuan ton. Kemudian di bawah garis horizontal aku tulis tahunnya, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian tinggal dilihat saja deh dari tabel. Nah, aku kerjakan satu-satu ya. Oke, selesai. Tinggal kolom alasannya. Alasannya adalah karena diagram batang lebih mudah dibaca untuk data-data yang tidak terlalu banyak dan bukan presentase ya. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Apakah kalian juga ikut mengerjakan? Selanjutnya adalah tugas rumah kalian ya. Disimak baik-baik dan dicatat. Halo adik-adik di rumah. Kali ini kakak akan memberikan tugas rumah kalian ya. Perhatikan tabel berikut. Apakah ada yang aneh? Menurut kalian, apakah diagram ini betul atau salah? Jika diagram tersebut salah, berikan alasan mengapa salah dan perbaikilah ke bentuk diagram batang vertikal yang tepat. Jangan lupa untuk meminta tolong anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil kerja kalian. Semangat ya teman-teman! Semangat! Adik udah siap? Siap ya, tapi aku deg-degan nih. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita coba yuk. Kamera. 1, 2, action.
Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nama aku Dava, aku kelas 4 SD. Hari ini aku akan memberikan laporan berita tentang tugas aku proyek minggu ini. Aku akan memberikan laporan tentang mengurangi konsumsi. Aku akan mengurangi konsumsi makanan ringan, permen, dan menggunakan tempat makan atau piring saat membeli makanan di depan rumah atau di dalam komplek rumahku. Nah, hal ini aku lakukan untuk mengurangi sampah plastik yang dapat merusak bumi. Sekian dari aku. Terima kasih. Woi. Gimana ya? Keren nggak? Bagus. Jadi adik sudah belajar apa aja hari ini? Aku hari ini mengenal bahaya penggunaan sampah plastik. Bikinnya jangan di gelas plastik, di tumbler aku Oh, di aja. tumbler aja. Oke. Kenapa kita nggak boleh dibikin di gelas plastik? Karena gelas plastik itu terurainya lama. Oh gitu. Soalnya bisa mengakibatkan lingkungan kita jadi kotor, lalu menyebabkan banjir dan bumi kita jadi tidak sehat. Membaca buku cerita jamuan makan istimewa. Menentukan kembali perbandingan pohon cendana. Mempelajari tentang terumbu karang dan diagram lingkaran. Membuat diagram batang dari tabel jumlah sampah di TPA. Dan menunjukkan kepada keluarga presentasi dari proyek minggu ini ya. Tugas aku proyek minggu ini. Aku akan memberikan laporan tentang... Kalau begitu, kami pamit dulu ya adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti kami hari ini. Hari ini sangat menyenangkan. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Menyenangkan juga, ya kan? Yang terpenting, jaga kesehatan dan terus rajin belajar adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Semangat belajar. Sampai besok. Thank you.